Halo, selamat datang di video pembelajaran JavaScript untuk backend. Di video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya setelah kita berhasil menginstal Elysia.js dan menjalankannya. Nah, di video ini, seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, kita akan membahas tentang routing di Elysia.js. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini saya telah membuka kode dari Elysia.js yang telah kita install. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, terdapat folder src. Nah, di dalamnya ada satu file index. Nah, dan ini adalah kode dari Elysia yang telah kita install sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, kita tutup dulu sidebarnya. Kalau kita perhatikan, sekilas kodenya itu mirip dengan Express.js. Ya, di sini ada app, kemudian new Elysia, kemudian request methodnya, ada path-nya, ada handlernya, kemudian listen ke port berapa, sini portnya 3000. Nah, oke, di sini sudah ada satu contoh sederhana, satu routing ya. Sini ada satu contoh routing dari Elysia-nya. Nah, bagaimana cara membuat routing baru? Ya, caranya itu kita bisa tambahkan saja sebelum listen dan setelah metode request yang lain, setelah get ini misalkan ya. Nah, di sini kita tambahkan saja metodenya apa. Kita pakai metode get dulu. Nah, di dalam get sini, kalau kita lihat, nah, di bawah, nah, di dalam get ini, kita bisa memasukkan 3 parameter. Ada path yang pertama, yang kedua ada handler, yang ketiga ada hook-nya. Nah, kalau kita isi itu seperti ini. Yang pertama adalah path-nya. Misalkan di sini path-nya adalah about. Nah, di sebelah sini ada handlernya. Nah, kita pakai arrow function saja, kemudian kita return. Jadi, di Elysia ini kita bisa langsung mereturn apa yang ingin kita jadikan respon ketika kita membuka route-nya. Nah, kita coba return ini halaman about. Nah, kalau kita save supaya rapi, kita save dulu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita running kodenya, kita buka terminal, control backtick, ban dev. Kita enter. Nah, sekarang Elysia running di localhost 3000. Jadi kalau kita buka localhost 3000, hasilnya seperti ini. Hello Elysia. Nah, tadi kan kita sudah buat root baru kan, tadi namanya itu about. Nah, sekarang kalau kita buka /about, nah kita dapat tuh, ini halaman about. Nah, kalau kita mau buat root baru, ya kita lakukan dengan cara yang sama setelah root berikutnya. Seperti ini. Get, kemudian path-nya apa? Kita pakai misalkan kontak /kontak. Nah, setelahnya itu koma. Nah, kita lihat yang kuning ini ada handler ya. Nah, kita bisa cek. Nah, kita pakai arrow function, kemudian kita return. Ini halaman kontak. Sorry, kontak. Nah, kalau kita save lagi biar rapi. Nah, tampilnya seperti ini. Kita cek di browser kontak. Nah, ini halaman kontak. Nah, gimana kalau misalkan path-nya nggak ada, route-nya nggak ada? Coba kita tambahkan. Kita pakai path yang salah deh, kontak. Nah, dia otomatis not found. Seperti itu. Oke. Teman-teman juga harus tahu ya, kalau Elysia ini itu penulisannya bisa tidak seperti ini. Kita bisa pisah ya. Jadi misalkan untuk listennya kita pisah. Listennya di sini pakai app. Dia ambil dari app di atas sini. Nah, kalau kita save, nah, dia langsung terpisah seperti ini. Nah, kalau kita pisahkan juga yang ini, itu juga bisa. Nah, kita pisahkan. Jadi penulisannya itu ada 2 cara ya. Kita bisa pisah dengan memanggil variabel dari kelasnya seperti ini. Itu bisa.
Nah, kalau mau disambung kayak tadi juga bisa. Nah, ini kalau kita cek ya, kita pastikan jalan atau tidak. Nah, kita bisa buka. Nah, kita ke about, harusnya bisa. Nah, kan kalau kita ke kontak, nah dia juga bisa. Nah, jadi ada dua cara, mau seperti ini atau mau disambung kayak tadi. Nah, ini adalah route dasar ya. Untuk metodenya sendiri ada banyak. Nah, kayak post, ada put, app.put. Nah, dan sama ya, ada di dalamnya itu ada pet, kemudian handler. Nah, bisa dicek saja. Ini kalau untuk put dia ada pet, handler, dan hook. Kalau post dia juga sama, ada pet, handler, dan hooknya. Ada delete juga. Nah, jadi ada banyak ya, ada banyak metode. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, untuk sekarang kita pakai get saja. Nah, teman-teman, eh, di Elysia itu ada juga yang namanya group. Nah, jadi kita bisa lakukan grouping sebuah route. Misalkan saya punya route users. Nah, di dalam sini kita hapus dulu ya kontaknya. Atau enggak perlu, kita tambahkan saja di sini. Nah, di dalam sini dia itu mereturn app-nya, app baru. Nah, jadi kita bisa akses di sini app. Kemudian di sini apa? Get. Kalau kita kasih slash, nah kita bisa return sesuatu di sini. Nah, kemudian returnnya adalah ini halaman user. Nah, kalau kita save, coba kita lihat errornya apa. Nah, ternyata hanya sekedar lalat ya teman-teman. Sorry kalau lalat. Nah, jadi bisa seperti ini ya, di grouping. Jadi kalau di dalam sini kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi get. Misalkan kita mau coba dapatkan satu user. Nah, kita slash, kemudian misalkan kita masukkan sebuah URL parameter, misalkan ID. Nah, kita tinggal ambil ID-nya di dalam sini. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai URL parameter. Untuk sekarang kita return saja ini halaman user 1 misalkan ya. Nah, kalau kita save, kemudian kita rapikan kodenya, nah kita bisa lihat ini bedanya ya. Nah, kita tutup dulu terminalnya. Kita tutup. Nah, lihat, ini namanya grouping ya. Jadi kalau kita akses di browsernya itu users, nah kita dapat ini halaman user. Jadi yang apapun yang ada di dalam sini itu semua awalannya adalah grup ini. Jadi contohnya user slash. Nah, di sini berarti yang di bawah sini berarti slash users slash ID. Nah, tapi supaya dipersingkat gitu kan, dikasih masuk ke grup seperti ini. Jadi di bawah sini semua awalannya adalah users. Nah, yang ada di dalamnya ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini bisa kita gabung saja. Nah, set. Jadinya tampil seperti ini. Nah, kalau ini mau dimasukkan ke grup juga ya, kita masukkan lagi ke grup. Misalkan kita punya versi ya di API kita itu. Kita punya versi misalkan versi 1. Nah, versi 1 dia mengembalikan app. Nah, ini kita return app-nya. Kemudian di dalam sini kita panggil saja app. Nah, ini misalkan kita masukkan. Kita masukkan semua yang ada di sini ke dalam app-nya. Kita cut, kemudian kita tambahkan setelah app. Nah, kalau kita save, kita lihat. Nah, karena kita punya grup
grup user, grup versi 1. Nah, kalau sekarang kita coba akses slash seperti ini, base road-nya, itu nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena sudah kita pindahkan ke dalam versi 1. Nah, jadi kalau kita masuk ke versi 1, yang kita dapat adalah Hello Alicia. Nah, jadi di sini semua itu awalannya adalah versi 1, di bawah sini juga versi 1, versi 1, versi 1 seperti ini. Sederhananya seperti itu, makanya kita gunakan grouping supaya kita tidak menuliskan page yang sama berulang-ulang seperti itu. Kita pakai grouping seperti ini. Nah, kalau kita akses about berarti ada v1 kemudian about seperti ini. Kita enter, dapat kan. Nah, jadi Alicia itu sintaksnya sederhana ya, mudah. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.